Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Cacing Tanah terhadap Kesuburan Tanah dan Pembuatan Vermikompos. Perkenalkan, di sini saya Imelda Nuzulha dengan NIM 23030244132. Bagian proposal saya adalah yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Bagian pertama pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Tanah merupakan unsur kritis dalam ketahanan dan keberlanjutan ekosistem. Dalam ekosistem tanah, peran cacing tanah sebagai insinyur ekosistem menonjol melalui kegiatan biologisnya yang mencakup pembuatan lorong dan pencernaan bahan organik. Kegiatan ini tidak hanya mempengaruhi struktur tanah, tetapi juga menghasilkan kotoran yang diperlukan nutrisi, memainkan peran vital dalam siklus nutrien dan meningkatkan kesehatan tanaman. Menurut Palung Pun, tahun 2010, dengan memanfaatkan tanah dekomposter, maka akan mengurangi volume limbah dan sebaiknya menjadi sumber pakan bagi cacing tanah. Penting untuk mengalami efek cacing tanah pada kualitas tanah karena ini dapat memberikan wawasan tentang mekanisme peningkatan kesuburan tanah. Meskipun beberapa penelitian menyentuh masalah ini, pengetahuan tentang dampak spesifik cacing tanah pada sifat fisik dan kimia tanah serta kualitas kompos yang dihasilkan masih terbatas. Penelitian ini menjadi semakin relevan karena meningkatnya minat terhadap praktik vermicomposting sebagai cara yang ramah lingkungan untuk mengelola limbah organik. Memahami secara mendalam hubungan antara cacing tanah, kesuburan tanah, dan produksi kompos dapat memberikan pasar pengetahuan untuk mengoptimalkan praktik pertanian berkelanjutan dan pengolahan limbah organik. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana interaksi cacing tanah mempengaruhi sifat fisik tanah, terutama dalam hal struktur dan tekstur tanah. Yang kedua, bagaimana cacing tanah dapat membantu meningkatkan aerasi tanah. Yang ketiga, apa saja manfaat lain dari keberadaan cacing tanah dalam tanah. Yang keempat, bagaimana cara budidaya cacing tanah dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima, bagaimana proses vermicomposting oleh cacing tanah dapat membantu dalam pengelolaan limbah pertanian. Yang keenam, bagaimana proses vermicomposting oleh cacing tanah mempengaruhi kualitas pupuk yang dihasilkan. Bagian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh interaksi cacing tanah pada sifat fisik tanah, terutama dalam hal struktur dan tekstur tanah. Yang kedua, menganalisis pengaruh cacing tanah pada meningkatkan aerasi tanah. Yang ketiga, menganalisis manfaat lain dari keberadaan cacing tanah dalam tanah. Yang keempat, mengamati cara budidaya cacing tanah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang kelima, mengamati pengaruh proses vermicomposting oleh cacing tanah terhadap pengelolaan limbah pertanian. Yang keenam, mengamati pengaruh proses vermicomposting oleh cacing tanah terhadap kualitas pupuk yang dihasilkan. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, optimasi pengelolaan tanah, peningkatan produktivitas pertanian. Yang ketiga, munculnya inovasi dalam budidaya cacing tanah. Yang keempat, pengelolaan limbah pertanian yang lebih efisien. Yang kelima, peningkatan kualitas pupuk organik. Ya, bagian kedua adalah kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama yaitu ditulis oleh S. Kosman dan Subowo dengan judul penelitian peranan cacing tanah dalam meningkatkan kesuburan dan aktivitas hayati tanah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah cacing tanah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan aktivitas hayati di dalamnya. Beberapa manfaat dari keberadaan cacing tanah dalam tanah antara lain: yang pertama, meningkatkan aerasi tanah. Yang kedua, meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Yang ketiga, meningkatkan kesediaan hara bagi tanaman. Yang keempat, meningkatkan sifat fisik tanah seperti porositas dan permeabilitas. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tanah untuk tanaman.
Yang keenam, menjaga penyusutan bahan organik tanah secara cepat. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas hayati tanah. Dengan demikian, pemberdayaan cacing tanah dapat dilakukan dengan memberikan bahan organik ke dalam tanah, seperti pemberian casting, untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Penelitian yang kedua ditulis oleh Nursiani, Maslina, Ray Koryati, Wiwi Yundiwati, dan Eliakim Purba dengan judul penelitian pemanfaatan cacing tanah dalam mendekomposisi limbah organik dan menghasilkan pupuk vermikompos di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat, Rakyat Kabupaten Karo. Hasil penelitian yang diperoleh para petani di Desa Kubucolia membutuhkan penelitian atau praktek dalam pembuatan vermikompos menggunakan cacing tanah. Praktek pembuatan vermikompos juga diharapkan dapat membantu para petani dalam pengelolaan limbah pertanian sehingga dapat dimanfaatkan kembali dalam budidaya tanaman. Penelitian ketiga ditulis oleh Nilu Kartini dengan judul penelitian pengaruh cacing tanah dan jenis media terhadap kualitas pupuk organik. Hasil penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pengaruh cacing tanah dan media terhadap kualitas pupuk organik bekas cacing atau yang bisa disebut casing di antara lain. Yang pertama, jumlah cacing tanah dan jenis media secara bersama-sama berinteraksi atau berpengaruh sangat nyata terhadap pelapukan. Si organik, jumlah cacing tanah, jumlah telur cacing, jumlah populasi mikroorganisme, dan pH casing. Yang kedua, pelapukan yang paling tinggi pada perlakuan cacing tanah 60 ekor dengan seluri, sapi, ditambahkan jerami, padi, dan sayuran. Yang ketiga, kualitas pupuk organik bekas cacing terbaik pada perlakuan cacing tanah 60 ekor dengan seluri, sapi, tambahkan jerami, padi, dan sayuran. Penelitian keempat ditulis oleh Suharno dan Prasuwane dengan judul penelitian potensi budidaya cacing tanah sebagai biokompos dan biofeed. Hasil penelitian tersebut adalah dapat disimpulkan bahwa berat dan jumlah kokon cacing tanah sangat dipengaruhi oleh kecukupan nutrisi dan dari media dan kondisi lingkungan. Perlu dilakukan penelitian lagi untuk melihat jumlah casting yang dihasilkan serta aplikasi casting terhadap pertumbuhan tanaman. 2.2 Landasan teori. Yang pertama, peran cacing tanah dalam siklus nutrien. Berdasarkan penelitian oleh Edwards tahun 2004, cacing tanah dikenal sebagai agen penting dalam siklus nutrien tanah. Aktivitas cacing seperti pencernaan dan produksi kotoran secara positif mempengaruhi ketersediaan nutrien esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk tanaman. Yang kedua, pengaruh cacing tanah pada struktur tanah. Hasil penelitian oleh Lavelle et al. Tahun 2006 menunjukkan bahwa interaksi cacing tanah dengan tanah dapat meningkatkan struktur tanah. Lorong-lorong yang dibuat oleh cacing meninggalkan aerasi tanah dan infiltrasi air yang berkontribusi pada pembentukan struktur tanah yang baik. Ketiga, vermikompos sebagai sumber pupuk organik. Berdasarkan studi oleh Atiyeh et al. Tahun 2002, proses vermicomposting yang melibatkan cacing tanah dapat menghasilkan kompos dengan kualitas tinggi. Vermikompos kaya akan nutrien dan mikroorganisme yang bermanfaat, membuatnya menjadi sumber pupuk organik yang efektif. Yang keempat, efek cacing tanah terhadap mikrobiota tanah. Penelitian oleh Brown et al. Tahun 2018 menyoroti bahwa kehadiran cacing tanah berdampak positif pada keragaman mikrobiota tanah. Interaksi ini dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang mendukung proses dekomposisi dan pembentukan bahan organik. Yang kelima, peningkatan produktivitas tanaman melalui vermikompos. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Dominguez et al. Tahun 2010 mengindikasikan bahwa pemberian vermikompos pada tanaman dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan kualitas hasil panen, terutama melalui peningkatan ketersediaan nutrien. Rangkuman literatur ini
menjadi landasan untuk menjelaskan dampak cacing tanah terhadap kesuburan tanah dan produksi vermicompost dan dalam proposal penelitian ini. Bagian ketiga yaitu metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis literatur review atau tinjauan pustaka. Literatur review merujukan pada penjelasan tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain dikumpulkan untuk menjadi dasar dari kegiatan penelitian. Sebuah literatur review yang efektif harus relevan dan komprehensif. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan literatur review, seperti landasan teori, dan tinjauan pustaka. 3.2 Pendekatan penelitian. Dalam metodologi penelitian secara umum terdapat dua pendekatan utama, kuantitatif dan kualitatif. Sama halnya dengan literatur review, metode kuantitatif digunakan untuk menyintesis hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif seperti randomized control trials atau RCT, cohort study, case control study, atau studi prevalensi. Dalam melakukan sintesis hasil penelitian ini, pendekatan statis seperti meta-analisis digunakan untuk menggabungkan data guna ini mendapatkan kekuatan sistematik dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara faktor risiko atau perlakuan dengan efek atau hasil. Dikutip dari Perry dan Hammond tahun 2002. Di sisi lain, pendekatan kualitatif dalam literatur review digunakan untuk menyintesis hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam metode ini yang dikenal sebagai metasintesis data dari penelitian kualitatif diinterpretasikan untuk menghasilkan teori, konsep baru, atau pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dikutip dari Perry Hammond tahun 2002. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkum temuan kualitatif secara holistik, membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam terkait suatu fenomena atau konteks penelitian. 3.3 Sumber data dan data penelitian. Literatur review digunakan untuk mengumpulkan dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian. Metode studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan, termasuk pengumpulan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Langkah-langkah ini melibatkan membaca, mencatat, dan mengelola bahan penulisan, sesuai dengan penjelasan Darussalam tahun 2016. 3.4 Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri jurnal berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh penulis dari setiap jurnal yang ditemukan melalui pencarian di situs. Kriteria tersebut mencakup rentang tahun sumber literatur, seperti mulai dari tahun 2010 hingga 2020, kesesuaian dengan kata kunci penulisan, serta relevansi antara hasil penulisan dan pembahasan. 3.5 Teknik analisis data. Langkah analisis yang dapat dilakukan saat melakukan jenis penelitian literatur review adalah sebagai berikut. Yang pertama, summarize, menuliskan atau mendeskripsikan kembali informasi yang didapat dari sumber literatur dengan bahasa sendiri. Yang kedua, synthesize. Penulis dapat membuat sebuah kesimpulan berdasarkan analisis terhadap lebih dari satu teori atau penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, compare, membandingkan atau mencari persamaan antara satu literatur dengan literatur yang lain atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, kontras, mencari perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Yang kelima, criticize, mengungkapkan kekurangan pada penelitian terdahulu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.